Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Rahmi dengan NIM 245520111289. Kelas TIF RP 24B. Jadi kali ini saya akan bahas salah satu konsep paling penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu model OSI atau Open System Interconnection Model. Model ini intinya adalah cara kita memahami gimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain lewat jaringan. Mulai dari kabel, sinyal, sampai ke aplikasi yang kita pakai setiap hari kayak browser ataupun email. Nah, apa sih model OSI ini? Model OSI ini dikembangkan sama ISO sekitar tahun 1984. Tujuannya biar semua sistem komputer di dunia bisa berkomunikasi dengan cara yang sama meskipun mereknya berbeda-beda. Model OSI membagi proses komunikasi data jadi 7 lapisan, dari yang paling bawah sampai paling atas. Tiap lapisan punya tugasnya sendiri, tapi semuanya kerjasama biar data bisa nyampe dengan benar. Model ini juga sering dipakai buat troubleshooting jaringan, karena bisa bantu kita tahu masalahnya di lapisan mana. Jadi langsung saja ke lapisan ketujuh, yaitu application layer. Application layer adalah lapisan yang langsung berinteraksi sama pengguna. Semua aplikasi yang butuh jaringan kayak browser, email, atau FTP lewat layer ini buat berkomunikasi ke jaringan. Contohnya HTTP, SMTP, FTP, dan DNS. Jadi singkatnya, application layer ini kayak pintu masuk antara aplikasi kita dan jaringan. Lalu di lapisan ke-6 ada presentation layer. Layer ini yang berfungsi biar data dari satu sistem bisa dimengerti oleh sistem lainnya. Kalau satu komputer dikirim data dalam format ASCII tapi penerima pakai ABCDIC, layer ini yang menerjemahkan formatnya. Dia juga mengurus enkripsi dan deskripsi data. Misalnya di HTTP prosesnya terjadi di layer ini. Selain itu, layer ini juga bisa mengompres data biar pengiriman lebih cepat. Di lapisan kelima ada session layer. Lapisan ini mengatur sesi komunikasi antara dua aplikasi. Misalnya, waktu kamu login ke server, layer ini yang memastikan koneksinya tetap aktif dan stabil. Kalau koneksi terputus, layer ini bisa bantu lanjutkan sesi tanpa harus mulai dari awal. Dia juga mengatur apakah komunikasi dua arah barang atau full duplex atau gantian half duplex. Lalu di lapisan keempat ada transport layer. Transport layer berfungsi memastikan data dikirim dengan benar antara dua host. Ada dua protokol utama di sini, yaitu TCP, Transmission Control Protocol. Lebih aman dan memastikan data sampai semua. Dan kedua ada UDP, User Datagram Protocol. UDP lebih cepat tapi tidak bisa menjamin data sampai semua. Cocok buat streaming atau game online saja. Jadi layer ini fokus ke keandalan dan efisiensi pengiriman data. Lalu di lapisan ketiga ada network layer. Layer ini mengatur alamat logis dan rute perjalanan data. Data dikirim dalam bentuk paket dan bakal lewat beberapa router sampai ke tujuan. Protokol utama di sini adalah IP atau Internet Protocol. Layer ini penting banget buat komunikasi antar jaringan, misalnya di internet. Lalu di lapisan kedua ada data link layer. Layer ini yang pastiin data dikirim tanpa error antar dua perangkat yang langsung terhubung ngatur framing, deteksi kesalahan, dan pakai alamat MIC buat identifikasi perangkat. Contohnya, switch pakai MIC address buat tahu data dikirim kemana. Layer ini juga dibagi dua bagian, ada MIC dan LLC. Lalu di lapisan pertama atau ke-1 yaitu physical layer. Physical layer ini berurusan langsung sama sinyal dan perangkat keras.
Dia ubah data digital jadi sinyal listrik, cahaya, atau radio tergantung media transmisinya. Contohnya kabel Ethernet, serat optik, Wi-Fi, dan konektor RJ45. Kalau layar ini bermasalah, biasanya koneksi nggak nyala sama sekali, kayak kabel putus lah. Ringkasan dan referensi. Lapisan ini dari atas ke bawah, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical, yaitu semuanya mempunyai peran masing-masing dalam dunia jaringan komputer. Lalu kesimpulannya yaitu model OSI itu bukan cuma teori, tapi alat bantu penting buat belajar jaringan. Dengan ngerti tiap layer, kita bisa tahu kalau ada masalah itu di mana, apakah di kabel, IP, atau protokolnya. Model ini juga jadi dasar teknologi modern kayak TCP atau IP, Wi-Fi, dan cloud. Jadi itu dia pembahasan lengkap tentang model OSI dan 7 lapisannya. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami oleh rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.